Bedanya susah gitu. Jadi kalau udah bisa melihat partner main kita sesemangat itu, kayak kita saling menyemangati, kita saling menjaga. Energinya ini ya, nular ya. Capeknya setelah syuting gitu. Pegal-pegalnya biru-birunya habis syuting. Tapi aduh kok biru ya. Wah, aku di belakang monitor aja yang kayak gimana samperin, are you okay? Is everyone okay? Jadi kita semua saling menjaga gitu. Kak Hana tuh bener-bener big sisternya semua anak-anak di sana karena scene aku yang itu sama Reza tuh panjang dan Kak Hana tuh bener-bener di belakang monitor ngejagain adik-adiknya kayak kamu are you okay? Kayak bener-bener kayak walaupun ini kalau kamu ada masalah apapun kamu ngomong ke aku yang maju. Iya, even you're not on that scene tapi you kayak jagain gitu. Kita langsung bawel ke AD. Woi bro, ini gimana sih ini? Mungkin agak worry karena aku itu belum pernah melakukan action sebelumnya. Betul. Jadi mau dikurangin bagian. Terus aku malah mohon-mohon, please I can do this. Jangan dikurangin, I wanna do it gitu. So akhirnya Kak Billy kayak oke, gitu. Jadi kayak lebih kayak gitu sih. Tak lelu lidu jep menang ojo pijer nangis. Anakku wes ganteng, wes adus, ibu ajak jalan-jalan yuk. Kelihatannya nyaman sekali ya Pak rumahnya. Saya yakin kami pasti betah tinggal di sini. Kalau Pak Badri, kenapa nggak tinggal di sini lagi? Kok belum tidur? Anissa, kenapa dikunci Anissa? Bu. Wewe Gombel selalu akan hadir siap merampas anak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Ada ini ya edisi spesial istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun ke-25 Warta Kota. Warta Kota kedatangan aktris langsung dari Inggris. Satunya sedang bolak-balik ke Palmerah, ada Hana Al-Rashid dan Amanda Rigby. Woi! Boleh tepuk tangan. Thank you. Selamat ulang tahun ya Warta Kota. Happy birthday. Sukses terus, jaya terus. Jarang-jarang ulang tahun setahun sekali langsung dua ini ya. Ucapan buat Amanda Rigby ini. Bentar, Sobat DK. Jadi mereka datang ke Palmerah bukan karena ulang tahun Warta Kota tapi kebetulan mereka sedang deg-degan karena film terbaru mereka akan segera tayang di bioskop. Hana Al-Rashid sudah lama sekali tidak bermain film horor. Sementara Amanda Rigby ini film perdananya. Boleh diceritakan Hana, Amanda soal film Marnie The Story of Wewe Gombel. Mic-mu ada nggak Hana? Mic-nya? Mic-nya ada nggak mic-nya? Ada. Oke. Pertanyaannya tadi film The Story Marnie The Story of Wewe Gombel. Film ini pertama-tama ini film horor pertama aku. Jadi Marnie The Story of Wewe Gombel ini menceritakan tentang sosok Marnie ini sendiri dan tentang kita tuh ada sosok keluarga yang involved di cerita itu relate ke cerita sosok Marnie itu sendiri. Jadi kita itu kebetulan ibu dan anak dengan problem kita sendiri. Itu sih kita juga ceritanya baru pindah ke kota, ke satu desa ini. Dan disitulah ceritanya sebenarnya mulai gitu. Desanya judulnya namanya emang Desa Gombel ya?
Desanya namanya Desa Gombel. Desa Iya. Nggak tahu sih waktu saya pilih tinggal di situ nggak cek namanya. Aku denger sih gitu. Iya, iya. Desa Gombel. Intinya di desa ini memang ada, desa ini for some reason sangat terikat dengan adanya Wewe Gombel ini, dan itu sesuatu yang keluarga kami tidak tahu di saat kami pindah ke sana gitu. Ada sebuah insiden yang terjadi yang akhirnya ada berbagai hal dari sejarah desa ini yang terungkap dan kebetulan kami menjadi korban dari itu sih gitu. Halo Hana, kenapa akhirnya terima tawaran peran Rahayu ya? Karena Billy Christian kah atau memang karena apa? Pertimbangannya memang lagi industri horor, film horor di Indonesia lagi rame. Sebenarnya memang pertama tuh sangat tertarik karena Mas Billy, karena kebetulan saat 2012 waktu syuting film pertama aku, seharusnya aku ada tawaran dari Mas Billy gitu, tapi akhirnya bentrok dengan jadwalku yang lain, jadi nggak jodoh tuh, kayak beberapa kali tuh kayak kok nggak jodoh. Nah di sini akhirnya bisa gitu, dan dari dulu memang sangat penasaran dengan karyanya Mas Billy, apalagi karena memang Mas Billy punya ikatan dengan dunia horor, goib. Jadi kayak ada sensitivitas yang lain yang menurutku yang Mas Billy bisa bawa dalam karyanya, justru karena memang ada pendekatan itu gitu, dan sangat tertarik. Kedua adalah dari skripnya sih sebenarnya, dari ceritanya. Setelah mengupas juga sama Mas Billy, pertama kali aku masih di Inggris dan lagi ngobrol by Zoom. Udah lama gitu. berarti ya? Tawarannya udah lama berarti? Oke, sebenarnya dari tahun lalu, cuman saya masih di Inggris waktu itu, memutuskan untuk balik ke sini untuk syuting Marni gitu. Dan wah, senang sekali sih bisa bertukar pikiran dan berdiskusi sama Mas Billy ini, dan kebetulan skrip yang Mas Billy kembangkan menurutku adalah sesuatu yang cukup menarik, karena seringkali kalau dalam film horor terutama, kayaknya aspek drama dan aspek kenapa semua orang ada di sini tuh kadang agak dilupakan demi jump scare dan demi hal-hal gore atau apapun itu. Sedangkan di skrip ini saya ngerasa ada fondasi yang sangat kuat nih dari karakter-karakter perempuannya terutama gitu. Ada karakter Marni yang diperankan sama Ismi Melinda ya. Ada karakter Rahayu, seorang single mother yang harus berjuang keras untuk memberi hidup yang layak bagi anak-anak dia, tapi karena harus kerja keras itu dan dia single mom, dia akhirnya tidak memenuhi juga tanggung jawab dia sebagai seorang ibu. Digantikan sama anak perempuan pertamanya, Anissa, yang diperankan sama Amanda gitu, yang juga punya layer tersendiri dalam cerita ini. Jadi karakter perempuannya kok menarik, dan yang saya rasa sih yang menggabungkan karakter perempuan ini semua adalah beban yang mereka rasakan terhadap kelakuan laki-laki di sekitarnya gitu. Mereka yang membawa beban itu ternyata. Walaupun kami semua dari generasi yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, dari timing yang berbeda, tapi kok ada benang merah perempuan yang harus menanggung beban dan konsekuensi laki-laki di sekitar, dan saya ngerasa itu sangat relate kepada perempuan pada umumnya kayaknya sih. Nggak tahu deh kalau kamu gimana. Iya, menurut aku karakter-karakter perempuan di film ini itu kuat-kuat sih semuanya. Ada Kak Danis juga ya karakternya. Jadi perempuan-perempuan ini mempunyai masalah dan tanggungan dan beban hidup mereka masing-masing yang kuat-kuat untuk diceritakan di film ini. Dan kenapa aku juga waktu itu berterima kasih banget bisa ada di film ini, karena selain ini film horor pertama aku, juga aku baca ceritanya menurut aku sangat menarik dan sangat menantang, karena ini belum banyak dan mungkin belum ada ya horor yang sekaligus action. Jadi menurut aku ini challenge juga buat aku, dan aku ngelihat juga, aku suka juga dengan karya-karya Kak Billy, dan ini bukan film pertama aku sama RA Pictures juga. Udah gitu aku lihat pemain-pemain, ada Kak Hana juga menurut aku hebat-hebat gitu sih. Jadi aku juga
pengalaman yang baik buat aku ada di film ini dan aku juga belajar banyak dari yang lainnya sih. Ngambil horor pertama karena memang itukah lagi rame itu tadi industrinya film Indonesia lagi kenceng-kencengnya film horor juga kah itu jadi pertimbangan Amanda untuk ambil Marni? Sebenarnya bukan karena itu aja, tapi juga menurut aku karakter yang aku perankan di sini tuh menarik dan aku belum pernah memerankan karakter yang seperti ini sebelumnya. Dan menurut aku seneng kalau dapet karakter-karakter yang aku belum pernah Iya. peranin sebelumnya. Jadi buat aku juga pelajaran yang baru dan buat aku juga pengalaman yang baik gitu. Nambahin karena adanya akhirnya ada beberapa secara produksi ada beberapa hal yang memang ada beberapa hambatan kan gitu. Jadi Amanda ini luar biasa sih bisa maju dan menjalankan begitu banyak layer yang berlapis dari action, dari drama ini segala macam dengan prep yang minim. Aku salut banget sih sama kamu gitu. Dan beban dia di film ini berat sekali gitu. Jadi harapannya sih memang teman-teman bisa support dan nonton dan emang jarang ya kita dapat tawaran Iya. dengan layer seperti ini sih Iya gitu. Dan sih. kita bisa bermain dan mengeksplor gitu. You did a great job. Babe. You too Kak. I mean Kak Hana juga hebat banget sih. Kita juga semuanya menjalankan workshop dulu ya, workshop fighting dulu. Yang buat aku sih pengalaman pertama aku untuk. Tapi semangat kamu luar biasa. Iya, karena aku yang lama excited action banget. liatnya kayak, wih, Sebelumnya punya ini enggak? Amanda punya latar belakang pengalaman Tidak. bela diri gitu enggak? Enggak ya? Nggak ada sih sebenarnya. Makanya ini pertama kalinya aku belajar Fighting. fighting dan ikutin workshop fighting untuk film ini. Tapi kalau yang nanganin sama timnya Iko Uwais mah aman ya? Wah mereka they did a really good job sih. Mereka tuh ngajarinnya benar-benar Profesional banget ya profesional udah ya. banget dan Safety. bikin safe dan bikin kita semangat dan percaya juga ya untuk bikin kita tuh jadi kayak oke aku pengen bisa gitu. kan di sini yang punya pengalaman action kan aku, Ismi sama Reza. Jadi kalau aku senang banget lihat kamu, Frisly yang belum pernah punya pengalaman action tapi semangatnya luar biasa dan mau coba dan mau dibanting dan mau jatuh dan bangkit lagi. Menurutku maksudnya kan itu pre-production ya. Di saat aku melihat semangat kamu dan Frisly kayak gitu, jadi makin yakin bahwa oke, ini kita jalan bareng gitu. Iya. Karena syuting film horor tuh susah. Iya Lokasinya medannya susah Betul, gitu. betul. Jadi kalau udah bisa melihat partner main kita sesemangat itu kayak Kita juga kita saling menyemangati, kita saling menjaga. energinya ini ya, Iya sih. nular ya. Jadi benar-benar syutingnya menyenangkan banget. Menyenangkan sih. Jadi capeknya tuh nggak berasa ya karena Capeknya nanti setelah syuting ya. Capeknya setelah syuting gitu. pegal-pegalnya biru-birunya habis syuting. Tapi aduh kok biru ya. Tapi semuanya tuh kita benar-benar timnya tuh support satu sama lain. Kak Hana pun benar-benar ya Kak Hana udah pengalaman udah banyak ya dan aku juga belajar banyak dari Kak Hana dan Ismi juga background fightingnya udah Ya, kuat banget semuanya. Wasit MMA dia bahkan pernah jadi wasit MMA. Iya ya. bener, Reza pun begitu kan. Dan semuanya tuh support banget, supportive di lokasi pun jam berapapun kita tuh semuanya positive vibes banget, saling mensupport. Jadi enak banget sih ini lingkungannya. Saya lihat di potongan media sosialnya film Marni, Amanda itu sampai ya dicekek loh adegan apa ya, dipiting gitulah gitu. Sampai sebegitunya itu workshop ya. Saya nggak tahu syutingnya apakah lebih real, lebih serius. Ya, sangat serius. Serius. Orang kalian pernah jump ke meja, tiba-tiba mejanya Jatuh itu patah. tidak disengaja itu. Iya itu emang nggak sengaja tapi kayak gitu semua. Wah aku di belakang monitor aja yang kayak gimana samperin, are you okay? Is everyone okay? Jadi Iya. kayak kita semua saling menjaga gitu. Kak Hana tuh bener-bener big sisternya semua anak-anak di sana karena scene aku yang itu sama Reza tuh panjang dan Kak Hana tuh bener-bener di belakang monitor ngejagain adik-adiknya kayak kamu are you okay? Kayak bener-bener kayak Oke, walaupun ini kalau kamu ada masalah apapun kamu ngomong ke aku, iya, aku yang maju. iya, even you're not on that scene tapi you kayak jagain gitu. Kita langsung bawel ke AD. Woi bro, ini gimana sih ini? Karena aku paham, maksudnya aku tahu betapa bahaya adegan action dan cukup aku aja deh yang cedera-cedera gitu. Jadi kayak emang harus untuk
generasi yang sekarang itu kita udah progres ya dengan cara Ah. kita syuting gitu. Aku juga kerja sama anak Wise Team kan juga udah lama gitu. Dari mungkin zaman safety gak segitunya sampai sekarang gak ada alasan lagi untuk tidak safe. Jadi hal-hal kayak gitu kayak memang udah protective instinct nih udah kayak ini anak-anak nih perlu Ya, dijaga nih. Artinya kalau Hana sama Amanda beradegan laga, action gitu sebenarnya tidak usah mempersoalkan ketakutan atau khawatir karena apapun gerakannya pasti tetap aman untuk kita gitu. Khawatir sih tetap khawatir. Tetap Maksudnya ada. kan yang namanya adegan action tuh tanpa disengaja ada berbagai hal yang bisa terjadi toh Ya. gitu. Maksudnya dengan kita pakai alat pengaman atau enggak selalu ada risiko itu dan kita mengetahui risiko itu di saat kita mengambil peran seperti itu toh. Tapi fungsinya ada tim koreografi, tim stunt ini segala macam adalah untuk menjaga dan Meminimalkan ya. meminimalisir accident atau Ya. kecelakaan bisa terjadi gitu. Jadi kayak safety, aku juga di sini kan nggak ada adegan action tapi aku ada adegan di sling, aku dilempar ke tembok gitu dan emang udah dilempar beneran tapi tentunya kan ada protective wear ini segala macam sudah diukur, ada matras ini segala macam jadi memang bekerja sama dengan Kang Yandi sama Kang Erik dari Wise Team itu ya mereka memang udah jam terbangnya udah nggak bisa nggak perlu diragukan lagi gitu jadi aman dan emang mereka juga nggak mau kali kita celaka. Iya, nggak mau. Nanti kan mereka yang disalahin. Ada ini nggak misalnya akhirnya ternyata benar-benar tadi pegelnya belakangan atau ternyata kalau Frisley kan mengakui kemarin ternyata ada memar sampai kayak gitu. Gitu. Oh, kalau memar kayaknya kita semua ya. Kayak biru-biru, kayaknya semuanya sih. Karena pasti nggak bisa dihindarin, paling kayak kepentok apa atau jatuh, adegan jatuh tuh kan pasti otomatis ada biru-biru. Cuman kan nggak inilah, apa namanya, nggak, bukan sesuatu yang berbahaya Oke. gitu. Amanda nyaman itu melakukan itu? Adegan seperti itu? Nyaman sih, nyaman. Ternyata aku Atau sempat protes enjoy. nggak misalnya sama Mas Billy, jangan begini dong, begitu aja. Enggak, Nggak aku bisa justru ya? aku justru request karena tadinya ini cerita bener ya. Tadinya itu Kak Billy mungkin agak worry karena aku itu belum pernah melakukan action sebelumnya. betul. Jadi mau dikurangin bagian. Oh, Terus laganya, aku malah mohon-mohon, please I can do this. Jangan dikurangin, I wanna do it gitu. Terus akhirnya Kak Billy kayak oke gitu. Jadi kayak lebih kayak gitu sih. Tapi ada nggak di filmnya nanti? Tuh. Adegan itu? Ada. Nggak dipotong kan? Enggak. Itu yang penting. Kalau Hana ngerasain itu juga apa namanya karena udah sering beradegan laga akhirnya menjadi biasa. Aku sih bersyukur banget di project ini karena yang muda-muda aja yang berkelahi gitu. Oh. Aku sih kayak wah jadwalnya santai nih gitu. Tapi Kak Hana juga banyak loh yang adegan susah-susah banget yang pokoknya ada Iya. ada yang di sling. Ya justru aku ngerasa di project ini adegan yang paling sulit untuk saya justru adalah adegan emosionalnya yang harus menunjukkan sisi vulnerable dari seorang ibu yang mungkin justru di saat comfort zone aku adalah action dan you're not in your comfort zone di action. Aku merasa justru comfort zone aku di action jadi yang bagian emosional yang susah. Stres banget sih. Kayak gak pede dan ini dan itu. Tapi lagi-lagi dibantu sama seluruh tim untuk beradegan dan bekerja gitu. Jadi memang merasa biarpun harus emosional dan nangis dan ini dan itu merasa aman, merasa ruang ini aman untuk saya vulnerable. Jadi gak apa-apa, coba aja. We have quite emotional scenes together gitu dan aku ngerasa sangat dibantu sama energinya Amanda, energinya Reza, energinya Atar yang jadi anak kecil saya gitu. Jadi itu sih. Project ini lumayan keluar dari zona nyaman. Kalau buat aku, buat kamu juga, aku ngerasa iya sih. Itu untuk meredakan mengatasi stres ketika ternyata susah juga ya, emosional ya. Gimana ya? Ya memang at the end of the day kita kan memang persiapan harus matang ya. Berkomunikasi sama sutradara harus matang. Dan tidak hanya sama Mas Billy, sama timnya Mas Billy pun, sama asisten sutradara pun yang berurusan dengan jadwal, shortlist ini segala macam.
berkomunikasi yang baik untuk memahami oke berarti shortlist kita seperti apa. Ini lebih teknis sih. Secara teknis kita akan syuting seperti apa, jadi energi ada yang bisa disimpan untuk bagian-bagian tertentu karena at the end of the day syuting film horror capek banget. Capek banget physically, mentally, apalagi kalau ada adegan emosional, kita bergantung pada prostetik, pada darah dan make up, pada sling, pada ini, pada itu, pada VFX. Jadi memang setiap departemen harus tahu betul apa yang mereka kerjakan. Betul. Dan ya itu alhamdulillah timnya enak dan yang memimpin timnya juga memahami itu. Jadi stres ya saya sih ya project apapun sih selalu stres gitu. Gak pernah ngerasa puas gitu. Tapi ya minimal ya itu tadi merasa aman untuk menjalankan tugasku. Tapi kalau dilihat dari trailernya itu emang produksinya emang sangat bagus sekali ya menurut saya ya. Warnanya, pemilihan lokasinya, bahkan sampai kalian harus syuting di bawah pohon yang besar sekali itu. Niat Itu nggak banget mungkin loh. itu bukan pohon bohongan kan, artinya bener-bener pohon gede itu kan. Dan itu umurnya udah nggak tahu deh udah. Pasti lama. ratusan tahun itu kan. Iya. Oke. Niat banget sih di Jadi produksi ini. mewah gitu, looks-nya mewah gitu loh. Sebenarnya lebih ke Ya itu gambarnya. Oh, secara- Oh, gambarnya pohonnya, mewah sih. Iya, Iya. bagus sih. Aku pun ada adegan, ada beberapa scene di pohon itu. Dan sebelum mulai pun aku datengin pohon itu assalamualaikum dulu sih. Tapi emang kayak di rumah. Sama ya kayak orang-orang kebanyakan gitu ya. Iya. Kalau datengin tempat baru, bisanya kita nyapa dulu ya. Ya, lokasi rumahnya pun di awal tuh aku ngerasa kayak oh ini vibes-nya oke. Ih setelah ngobrol sama Frisly yang memang Iya betul, ya, punya indigo bakat, lama-lama kayak oh males gua syuting di sini gitu. Nah aku justru menghindari itu, aku kayak jangan kasih tahu ya. Aku kira- Kayak Kamar Rahayu, untung aku udah syuting yang di situ karena baru setelah kelar adegan kamarku baru dikasih tahu, Kak, kamu tahu kan di situ ini. Kalau nggak salah ada orang yang pernah meninggal di Kamar Rahayu tuh. Terus gue Sama ada di kamar mandi. di kamar mandi itu loh. Rahayu, Yoi. iya kan? Terus gue udah kayak anjing males banget gue. Udah deh gitu. Tapi lucunya gini, adegan rumah lokasi itu kelihatannya kalau dari shot-shotnya terpencil ini segala macam. Padahal lokasinya Padet. di tengah kota Sukabumi, Oh. rame, Iya, di rame seberang untuk itu. bioskop. Iya. Jadi Yang yang terpencil lokasi kita setelah itu ya. Oh ya, yang di yang di Bandung. desa itu. Heeh. Itu memang Bener-bener lokasinya bener-bener- jauh ya, jauh dari Iya, kota. sangat Nggak ada terpencil sinyal. banget. Kita pun untuk sampai ke lokasi itu tuh bisa sejam 2 jam sendiri untuk naik sampai ke hutan itu ya. iya sih. Jadi sama Frisly diceritain apa saat syuting? Ya, diceritain apa sama Frisly? Selain ya di kamar mandinya Rahayu tadi tuh. Memang kayaknya sih Mas Billy udah merasakan juga sih, tapi kayaknya ini dia menyembunyikan Diem aja ya. gitu dari Iya. kita. Menjaga. Tapi kita yang penakut-penakut ini ya. Frisly bilang memang ada beberapa penghuni rumah tersebut. Dia sering melihat ada yang nangis-nangis atau apa. Yang di kamar mandi itu ikutnya kayak terganggu dengan Syuting kita. nyanyian. Oh nyanyian yang kita Ismi. nyanyian itu. Kan Ismi ada satu lagu yang dia nyanyikan terus di sini. Tak lelo. Iya. Dan katanya di saat Ismi mulai nyanyi itu, Frisly merasa bahwa penghuni itu sangat terganggu. Oh. Sangat terganggu. Tapi memang ketika lagu itu diperdengarkan, kalau orang Jawa dengerin, apalagi dibikin aransemennya seperti itu jadi apa ya? Dengerinnya suasananya kok kayak agak mistis gitu. Iya. Menyeramkan memang. Saya sebagai orang Bugis biasa aja dengarnya kayak oh. Iya kalau Iya. Padahal Oke. itu Tapi orang sebenarnya Jawa beda lagi ya. itu sebenarnya lagu buat kayak lullaby kan. Iya. Lullaby sebenarnya. menidurkan anak dia. Iya, kayak untuk biar anak sebelum tidur betul. gitu. Aku sih dengarnya kayak oh. Si Amanda akhirnya meskipun tidak mau mendengarkan, akhirnya tetap kepo juga ya. Dengar cerita Mas Iya, Billy, Kak. dengar cerita Karena Frisly kan kita tuh bareng Ya kan, udah, bareng gitu-gitu terus aja kan. ya. Jadi kalau satu cerita kan kedengeran, Ah. walaupun kadang kita kayak sok-sok sibuk samain kedengeran. Iya sambil makan, iya benar sambil makan mie rebus malam-malam. Tapi kalian beruntung ya bisa ketemu sama Mbak Jenar, sama Iya, Om bener. Matias Mucus, Iya, satu lagi Roy Martin ya.
Om Roy juga Betul, ada. jadi ketemu aktor aktris. Jadi Amanda selain ketemu Hana Rashid, bisa ketemu mereka ini udah luar biasa. Iya, Udah menurut aku iya senior-senior. ada apa namanya, udah ngerasa dapat beruntung aja menurut saya. Iya, Heeh. Oh kok pas Semua. kayak big reading melihat semua yang kumpul dan memang kan ini ada 2 timeline ya dalam film ini gitu. Yang present sama yang Yang zaman lalu. masa lalu Wah. gitu. Jadi melihat teman-teman yang terpilih untuk masa lalu yang memang secara adegan nggak ketemu, tapi secara Iya. reading kan dan di lokasi pasti Betul. ketemu. Kayak Bareng, wah ya. ini pemilihan orang-orangnya juga gokil Bagus, sih. Jadi kayak asik banget, asik banget. Bisa Bermanfaat. banyak belajar dari Iya. semua di sini. Maksudnya belajar dari yang lebih senior, belajar pun dari yang lebih junior, belajar dari semua di sini. Enak banget. Saya menyoroti looknya Rahayu ini juga memang berbeda dengan aslinya Hana gitu. Penampilan rambutnya, berkacamata. Memang seperti itukah Rahayu digambarkan. Kalau Anissa memang kesannya kalau ngelihat Amanda hari ini itu ceria. Tapi kalau di film kan jadi muram gitu loh ketemunya. Memang seberapa ini kalian untuk memunculkan tokoh itu gitu. Seberapa apa ya, susah nggak sih untuk menghadirkan orang yang diem aja cemberut tapi kesannya serem gitu loh. Kesannya dilihat kok nggak enak banget itu. Mistisnya ada gitu loh. Kalau dari saya sendiri sih memang kalau soal penampilan Rahayu memang itu pilihan, itu choice ya untuk akhirnya kayak yaudah Mas Bill potong rambut ya, kayaknya kan dia Oh, ibu muda, single mom, gak ada waktu untuk ngurus diri sendiri, jadi ya udah potongannya pendek dan agak tidak terurus gitu. Emang itu choice yang Oke. saya dan Mas Billy ambil gitu. Kalau soal kelihatannya gimana ya menurutku memang si karakter Rahayu ini bebannya banyak. Bebannya banyak, ada banyak yang dia tutupin dari orang-orang di luar yang nggak tahu gitu. Tapi emang anak dia ya mau nggak mau Anissa tahu betul beban ibunya gitu dan memang fokus dia dalam mencari uang untuk membiayai hidup mereka gitu. Jadi memang agak tidak terurus dan bebannya banyak dan sayangnya itu juga energi negatif dan berat menular ya gitu. Maksudnya aku sih merasakan jadi eldest daughter di keluargaku dan menjadi anak perempuan pertama di keluarga Asia tuh Berat. berat. Terutama Asia sih menurutku karena budaya kita memang sangat apa ya pokoknya perempuan yang menanggung beban banyak di rumah atau gimana gitu. Jadi Jadi tulang punggung ya? Jadi tulang punggung ya pasti ya? jadi ya memang dari bahan dari skripnya sudah sangat mendukung Oke. untuk kita masuk ke dalam situ sih gitu. Dan belum lagi kalau soal si anak yang kecil, si karakter Aan memang digambarkan juga autis ya, autistik gitu. Jadi kan anak kecil dengan kebutuhan khusus, it's a whole other layer sebagai orang tua, sebagai kakak yang perlu mengurus, cara dihadapinya kan berbeda dengan karena berkebutuhan khusus itu jadinya beda lagi nih cara dihadapinya ini segala macam. Jadi kan ada banyak hal dalam skrip ini yang menambahkan layer-layer yang menarik untuk dieksplor sih menurutku. Tapi memang Rahayu hidupnya berat. Jadi kelihatan di mata dan wajahnya Iya. berkerut terus gitu. Amanda? Iya, kalau aku mungkin kalau untuk penampilan luar Anissa itu memang udah ditentukan di film itu untuk karakter Anissa itu sendiri. Karena Anissa kan ceritanya di film ini remaja dewasa sebenarnya. Makanya looks-nya kayak begitu. Cuman kenapa dia kelihatan murung atau apa, sebenarnya Anissa ini anak yang penurut sebenarnya. Cuman karena dia tanggungannya berat, jadi dia tuh berusaha terlihat tenang untuk ibunya dan adiknya karena dia juga harus untuk umur segitu dia harus ngurusin adiknya karena ibunya juga sibuk ya. Sibuk dan ya itu kenapa dia untuk seumur dia yang biasanya mungkin main atau apa dia lebih banyak bebannya gitu. Makanya terlihatnya seperti murung, lebih diam. Berarti pas gitu. emang cocok bisa menggambarkan tokoh dalam skenario ke depan kamera film.
pas gitu. Iya sebenarnya kebantu juga sih dengan chemistry aku dan Kahana dan Atar ya yang jadi adik aku Aan. Kita juga itu sebenarnya ngebantu banget karena kita bertiganya juga udah jadi dekat. Jadi pas on set, pas di depan kamera berasa oh ya emang rasain kalau emang ini adik aku dan mungkin Kahana in real life-nya udah jadi aku udah anggap kakak. Jadi di situ aku ngeliatnya kayak oke ibu dan relate ke ceritanya adalah oke nih ceritanya kita bertiga emang beban kita masing-masing gitu. Oke. Kenapa sesuai judulnya The Story of Wewe Gombel pasti filmnya film horor. Tapi Hana dan Amanda barangkali bisa menyampaikan ke Sobat WK kenapa harus nonton film ini di bioskop nanti. Kenapa? Karena ada aku loh gitu misalnya. Biasanya gitu ya, yang jawaban utama itu ya, karena ada aku loh. Terus siapa lu gitu. Who care? Sebenarnya tidak harus. Itu nggak maksa kok. Kita tidak maksa, tapi Kita menyarankan. tapi kita sangat menyarankan kalau kamu suka film horor yang menurut aku ini berbeda. Karena ini horor sekaligus action dan banyak dramanya juga yang diangkat di sini. Jadi menurut aku menarik, sangat menarik untuk ditonton dan ada apa ya makna-makna tersendiri juga di film ini gitu. Jadi untuk ditonton bareng-bareng dengan sahabat dan keluarga juga menurut aku ini sih menarik. Kalau dari aku sih memang kita nggak bisa deny ya bahwa Ya. pasar film Indonesia sekarang dibanjiri Betul. dengan film horor. Setiap minggu ada yang keluar gitu dan Setiap minggu pasti ada horor satu ya. Setiap Kamis tuh pasti ada horor satu sekarang. iya makanya. Setiap dan- Kamis. Iya setiap dan Kamis. tantangan filmmaker sekarang adalah apa yang bisa ditawarkan yang berbeda dengan saturasi pasar seperti betul. ini. Nah, Marni berusaha untuk menjawab itu dengan fondasi cerita drama yang apa ya fondasinya juga perempuan yang perempuan dari berbagai lini masa dan dengan berbagai background dengan benang merah itu sesuatu yang nyambung dengan society kita sekarang bahwa perempuan itu kok sering banget harus menanggung beban dari Berat. perbuatan Oke. laki-laki di sekitarnya gitu. Menurutku saya belum begitu lihat yang mengeksplor sisi itu. Kedua ya actionnya seru di sini jadi hopefully teman-teman bisa nonton. Kalau nggak nonton ditampol nih sama Mandarik Bi. Udah bisa kan Berantem. sekarang udah tahu Berantem caranya yuk. sekarang. Udah punya ya bekal sekarang ya. Udah. Diajarin nanti ajarin lagi ya Kak. Ini Marni The Story of Wewe Gombel ini menjadi film perdana Hana Ar-Rasyid setelah 3 tahun tinggal di Inggris ya. Ya. Ya, jadi setelah ini Hana akan tetap di Indonesia atau akan pulang lagi ke Inggris? Harapannya sih bisa lebih lama di sini Oke. kalau ada tawaran. Tapi ada beberapa proyek yang harus balik ke sana. Jadi Oh, bolak-balik. Tapi pengennya di sini dulu. Kasih dong aku kerjaan. Gitu. Biar aku tetap di sini. saya pikir selama 3 tahun di Inggris ya hahi aja, ternyata tetap acting depan kamera lah Hana. Ada film juga, ada series juga. Luar biasa pokoknya. Ternyata nggak berhenti gitu loh. Ada yang disampaikan ke Sobat WK terakhir sebelum closing? Ada yang disampaikan ke Sobat WK? Sebelum... Pokoknya teman-teman jangan lupa nonton Marni The Story of Wewe Gombel tanggal. Tanggal 27 Juni di bioskop kesayangan Anda. See you there. Oke, terima kasih Amanda Rigby dan Hana Ar-Rasyid. Atau ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Enggak ada. Nanti nanya sendiri. Terima kasih sudah mampir ke Palmerah. Terima kasih. Selamat bersenang-senang di bioskop. Mudah-mudahan Wewe Gombelnya menghantui pecinta film Indonesia. Amin. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan saya dengan mereka berdua. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa nonton di bioskop. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman wartawan. Bye-bye Sobat Thank WK. you. Bye-bye. See you. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.